pasukan menuju masa depan. Sama taraga seluruh bumi jadi dan semua yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Dalam rangkaian pergelutan menghadapi pandemi COVID-19 yang menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar tatap muka, Tuhan masih memberikan bagi kita secara khusus bagi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan menyelesaikan tugas membina, membimbing anak bangsa yang mengikuti pendidikan selama 3 tahun di SMA 1 Thomas Aquinas Ruteng ini. Sejak tahun 2018, 2019, 2020, dan 2020-2021 merupakan keberhasilan yang sangat optimal baik karena pengorbanan dari pembina dan pembimbing, tidak kalah pentingnya keterlibatan orang tua. Kalau saya perhatikan bahwa tahun ajaran 2018-2019 masih cukup aman. KBM tatap muka masih berjalan. Memasuki tahun ajaran 2019-2020 mulai terganggu, terlebih lagi tahun ajaran 2020-2021. Hal ini menyebabkan beberapa rencana kegiatan besar, antara lain perayaan syukur 50 tahun, tidak atau belum sempat kita laksanakan karena harus mengikuti protokol kesehatan. Rencana bimbingan rohani antara lain retret tidak dapat kita laksanakan. Namun kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena kita masih boleh menghirup udara segar. Tuhan belum menghentikan aliran udara yang menjadi nafas kita. Karena itu akhirnya saya menyampaikan ucapan terima kasih. Pertama tentu kepada Tuhan yang telah menyelenggarakan kehidupan kita selama ini. Yang kedua kepada orang tua peserta didik yang telah mempercayakan putra-putrinya di SMA 1 Thomas Aquinas ini. Juga terima kasih kepada para pendidik dan tenaga pendidikan yang tidak bosan membimbing dan membina peserta didik sampai berhasil hari ini. Juga terima kasih kepada pihak pemerintah, terima kasih juga kepada komunitas sekolah dan semua pihak yang ikut baik secara berpikir maupun secara nyata untuk meningkatkan pendidikan di sekolah ini. Pesan khusus saya kepada peserta didik yang akan meninggalkan SMA Thomas Aquinas ini, tingkatkan terus rasa bertanggung jawab atas masa depan kita. Masa depan bangsa ini ada pada tangan Anda. Semoga. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan jajaran tenaga pengajar pendidik serta segenap tenaga kependidikan SMA 1 Thomas Aquinas Ruteng. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Pengurus Komite Sekolah SMK 1 Thomas Aquinas,
para orang tua, dan anak-anakku, putra-putri kami yang terkasih, pada hari ini mengumumkan kelulusan dari anak-anak kita. Hari ini adalah hari pisah dan kenang. Pada momen pisah dan kenang ini, kami mewakili orang tua dan juga anak-anak kami mengucapkan terima kasih yang berlimpah kepada pihak sekolah, pada pihak yayasan, para guru, tenaga pendidikan yang telah bersama-sama dengan kerja keras, pengabdian yang tulus, bimbingan selama proses pembelajaran bagi anak-anak kami, sehingga mereka boleh menyelesaikan tahapan ini di bagian akhirnya dengan baik. Kami beruntung, kami bangga bisa menyekolahkan anak-anak kami di tempat ini. Bagi kami, SMA Santo Thomas Aquinas adalah sebuah rahim di mana anak-anak kami diasuh, dididik, diajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna. Kecerdasan mereka dibentuk di sini, tetapi juga perilaku, sikap bertanggung jawab, kemandirian mereka juga dibentuk di sini. Dan pada hari ini, rahim ini, lembaga ini, alma mater ini telah melahirkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang boleh dikatakan sudah mampu bersaing minimal pada tingkat mereka, dan semua bekal yang mereka pelajari di lembaga ini kiranya menjadi kekuatan bagi anak-anak kita untuk menempuh arah baru, pengalaman baru, dan jenjang pendidikan baru yang lebih tinggi. Pada momen pisah dan kenang ini juga saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, 3 tahun yang lalu kita kenang kembali perjumpaan kita. Tentu pada saat itu ada banyak harapan yang menggunung terkait dengan anak-anak kita, keberhasilan mereka, dan juga hal-hal lain yang ikut menjadi bagian dari harapan kita pada saat itu. Harapan akan kesuksesan dalam proses pembelajaran dari anak-anak kita hari ini sudah boleh kita petik, hari ini sudah boleh kita raih. Tapi harapan-harapan yang lain yang masih terus harus diperjuangkan untuk dikerjakan, khususnya bagi seluruh orang tua, rekan-rekan saya, terutama terkait dengan membina hubungan baik kerjasama kita dengan pihak sekolah. Bagaimanapun sekolah adalah rumah kedua bagi anak-anak kita. Karena itu saya ingin menggarisbawahi apa yang sudah disepakati, tugas dan kewajiban kita selaku orang tua untuk dituntaskan, dilunaskan, terutama berkaitan dengan keuangan sekolah dari anak-anak kita. Memang saat ini kita akui bahwa pandemi sedang melanda kita, tapi yang perlu diketahui oleh para orang tua, teman-teman saya, asik-edaku, anak-anak kita di sekolah tidak dibiarkan untuk berkeliaran atau bermain selama masa pandemi. Sekolah, tenaga pengajar, tenaga pendidikan, mereka selalu stay, mereka selalu berada di sekolah, menjalankan tugas mereka secara aktif, melakukan bimbingan proses belajar bagi anak-anak kita secara daring. Jadi dengan kata lain, tugas sekolah untuk membuat anak-anak kita, membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mandiri. Tugas itu tetap dijalankan meskipun di masa pandemi, sehingga hal yang baik yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk tetap menjaga dan menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, terutama untuk membayar iuran tepat waktu. Dengan kondisi pandemi,
media untuk menyampaikan informasi-informasi dari sekolah kepada orang tua memang sangat terbatas, tapi kiranya momentum ini menjadi pesan untuk kita semua agar kerjasama antara keluarga dan sekolah itu dijalankan dengan baik. Dan yang kedua, kedepannya untuk anak-anak kita yang lain yang kelas 1 dan kelas 2, kami mengharapkan juga agar kita para orang tua melakukan komunikasi yang baik, pendekatan kekeluargaan, pendekatan hati manakala ditemui ada kesalahpahaman terkait dengan kebijakan-kebijakan sekolah. Dan berkaitan dengan kebijakan sekolah ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting. Pertama, khusus untuk kelas 3, anak-anak kita yang akan tamat, kebijakan pertama dari sekolah untuk mereka yang akan tamat ini akan diberikan pengurangan keuangan pakaiannya. Lalu yang kedua, pemotongan SPP atau dana pembangunan khusus untuk siswa yatim piatu atau yang sedarah atau kembar. Juga ada kebijakan yang ketiga, sekolah akan melakukan pengembalian uang untuk putra-putri kita, khususnya yang kelas 3, untuk beberapa jenis keuangan. Yang selama masa pandemi, uang itu dikumpulkan oleh orang tua tetapi kegiatannya tidak dijalankan. Antara lain kegiatan di bidang kerohanian dan ada beberapa kegiatan lainnya, dan hal itu nanti bisa disampaikan secara lebih jelas oleh Bapak Kepala Sekolah. Berikutnya, pesan kami para orang tua untuk anak-anak kami yang kami kasihi. Dengan selesainya tahapan pembelajaran di SMA Kelas 1 Thomas Aquinas, itu artinya anak-anak semua menempuh arah baru dalam hidup kalian. Kalian akan memasuki situasi yang baru, proses pembelajaran yang baru, orang-orang baru, situasi belajar yang baru. Semua lembaga sekolah termasuk alma mater ini tentu tidak hanya mendidik kalian semua untuk menjadi anak yang pintar saja, tetapi lebih dari itu, kalian sudah dibentuk untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang memiliki kemampuan berinovasi. Dan kami orang tua sangat berharap bekal yang kalian sudah terima semasa mengenyam pendidikan di lembaga ini kiranya menjadi kekuatan bagi anak-anakku semuanya untuk dapat bersaing pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dimanapun nanti kalian memilih perguruan tinggi untuk melanjutkan studi, melanjutkan proses pendidikan kalian. Dan sebagai penutup, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, kepada para orang tua yang telah memberikan kepercayaan kepada lembaga ini untuk mendidik, untuk anak-anaknya dididik, dibentuk menjadi pribadi yang baik, yang berkualitas, berkarakter, pribadi yang bertanggung jawab, aktif, dan inovatif. SMA Kelas 1 Thomas Aquinas sebagai sebuah sekolah swasta Katolik pertama di Kabupaten Manggarai telah menunjukkan kualitasnya. SMA ini, lembaga ini penuh dengan tokoh-tokoh pengajar pendidik yang sangat kreatif, sangat inovatif, dan mereka kompak. Ini yang menjadi keunggulan dan pesan dari kami selaku orang tua. Mari kita bersama-sama membawa anak-anak kita untuk mengenyam pendidikan di lembaga SMA Kelas 1 Thomas Aquinas ini. Dari segi sarana prasarana
tenaga pendidik, tenaga kependidikan sangat memadai. Sehingga untuk itu sudah pantas dan layak kami sebagai orang tua menyampaikan terima kasih, apresiasi yang sangat tinggi kepada pihak sekolah, kepada alma mater ini, karena telah berjasa untuk dalam mendidik anak-anak kami sampai pada tahap ini. Lalu dari kami sebagai pihak yang menjalankan amanah dari orang tua, dari anak-anak kepada sekolah, juga amanah dari sekolah kepada anak-anak dan orang tua. Kami dari Dewan Pengurus Komite Sekolah menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam seluruh proses pembelajaran, proses kerjasama kemitraan selama ini ditemui 1-2 hal yang tidak berkenan. Kami mohon maaf dan kita akan jadikan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan itu sebagai pembelajaran agar kita dapat meningkatkan relasi kemitraan, pekerjaan kemitraan kita ke depannya demi membangun, memajukan lembaga alma mater ini dan juga demi meningkatkan pendidikan di lembaga ini dan dengan sendirinya meningkatkan kualitas dari anak-anak kita yang kita didik di lembaga ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi profisiat dan salam untuk anak-anak kami, profisiat kepada orang tua, dan profisiat untuk alma mater. Tetap maju menjadi lembaga yang mencetak banyak manusia-manusia yang pintar, mandiri, inovatif, kreatif, dan berdaya saing. Selamat siang dan salam untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Yayasan Santo Thomas Aquinas Ruteng, yang terhormat Ketua Komite SMA Santo Thomas Aquinas Ruteng, yang terhormat Kepala SMA Santo Thomas Aquinas Ruteng, para guru dan tenaga kependidikan SMA Santo Thomas Aquinas Ruteng yang saya muliakan, rekan-rekan orang tua wali dari peserta didik kelas 12 yang saya hormati, singkatnya siswa-siswi kelas 12 SMA Santo Thomas Aquinas yang sedang menyaksikan acara pengumuman kelulusan tahun pelajaran 2020-2021 secara virtual yang saya kasihi. Pada tempat yang pertama, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sembari saya mengajak kita semua untuk berdoa kepada Tuhan, memohon agar bangsa kita segera terbebas dari kesulitan-kesulitan yang diakibatkan dari adanya pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, saya juga memohon izin dan restu dari Bapak Ibu orang tua wali peserta didik kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021 ini, agar kiranya saya diperkenankan menjadi perwakilan dari Bapak Ibu dalam memberikan sambutan pada acara ini. Semoga apa yang saya bicarakan nanti akan sesuai dengan aspirasi dan harapan Bapak Ibu sekalian. Anak-anak peserta didik kelas 12 SMA Santo Thomas Aquinas yang saya kasihi, hari ini merupakan hari bersejarah bagi kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan pengumuman kelulusan kalian dari sekolah ini. Apapun hasil yang akan diumumkan nanti, semuanya itu merupakan bukti dari perjuangan kalian, bukti dari kerja keras sekolah, dan bukti kesungguhan dukungan kami sebagai orang tua selama kalian mendapatkan pendidikan dan melewati proses pendidikan
di lembaga ini. Sebagai orang tua wali murid, kami telah mempercayakan anak-anak kami untuk dididik dan dibimbing di lembaga ini. Karena kami yakin sekolah ini adalah sekolah yang berkualitas, yang mampu mengantarkan anak-anak kami dalam menggapai cita-cita mereka. Salah satu bukti yang mengindikasikan kelebihan SMA Santo Thomas Aquinas ini dan tidak terbantahkan adalah ketika daerah kita diterpa oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan semua peserta didik dirumahkan, sehingga para pendidik dan unsur-unsur terkait di sekolah ini dengan sigap di bawah arahan Bapak Kepala Sekolah tentunya telah mampu memfasilitasi anak-anak kami untuk tetap mendapatkan hak-hak mereka dalam hal layanan pendidikan yang bagus meski berbasis daring atau online. Hal ini terwujud tentu karena sekolah ini telah memiliki fasilitas IT yang mumpuni dan didukung oleh sumber daya pendidik yang sangat bagus. Selain itu, fasilitas kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung bakat, minat dan anak-anak kami yang dimiliki oleh sekolah ini sudah sangat luar biasa. Kami tentu saja bangga telah menyekolahkan anak-anak kami di SMA Santo Aquinas ini. SMA Santo Thomas Aquinas ini telah menunjukkan kualitasnya. Beberapa indikasi yang telah saya sebutkan di atas telah menguatkan keyakinan kami sebagai orang tua bahwa lembaga pendidikan ini tidak kalah dari sekolah-sekolah lain yang ada di Kota Ruteng ini. Para pendidik dan rekan-rekan orang tua murid yang saya hormati, saya selaku wakil orang tua murid dari kelas 12 tahun ini ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendidik serta para pihak yang terlibat dalam membimbing dan mendidik anak-anak kami dengan penuh kesabaran di tengah watak, sikap, bakat dan potensi yang dimiliki anak-anak kami yang beraneka ragam. Dalam kesempatan yang berharga ini pula, saya selaku orang tua murid ingin menyampaikan permohonan maaf apabila kami terkadang tidak kooperatif dalam membantu sekolah, terutama dalam hal mendidik dan membimbing anak-anak kami di rumah. Selain itu, kami juga memohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan kami yang melukai perasaan Bapak Ibu guru sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf. Apapun hasil yang akan diperoleh anak-anak kami nanti, tentu kami tetap bangga. Kami tetap bangga dengan SMA Santo Thomas Aquinas ini. Kepada anak-anak kami yang lulus, kami ucapkan profisian. Teruslah berjuang, gapailah cita-citamu, harumkan nama alma mater ini, Santo Thomas Aquinas. Kepada anak-anakku yang kesuksesannya tertunda, jangan putus asa. Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Mari kita introspeksi diri untuk belajar dari pengalaman ini. Kembangkan potensi-potensi yang terpendam yang kalian miliki demi mencapai masa depan yang lebih baik. Yang saya cintai, siswa-siswi kelas 3
yang sebentar lagi akan meninggalkan lembaga ini. Pada momen berita kelulusan sekaligus perpisahan ini, ada banyak hal dan juga harapan yang begitu besar yang akan bangun selama 3 tahun berjuang bersama membangun asa dan cita-cita. Begitu banyak hal dan kenangan yang kita lalui bersama. Pada kesempatan berbahagia ini, tanggal 3 Mei 2021, ada 2 momen penting dalam dunia pendidikan kita, yaitu Hari Pendidikan Nasional dan pengumuman kelulusan bagi siswa kelas 3. Untuk itu, saya menyampaikan selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Namun, sangat berbeda kondisi saat melepas Anda di tahun ini. Di tengah pandemi COVID-19 bertepatan pada angkatan Anda tahun 2021, maka hanya dapat kami lepas dari kejauhan dengan penuh iringan doa dan harapan agar Anda menjadi orang yang hebat dan sukses. Mungkin Anda tidak dapat merasakan bagaimana perasaan kami saat melepas Anda saat ini. Di tahun ini yang bercampur rasa bangga, rasa sedih, dan rasa haru. Karena tidak bisa bertemu secara langsung dan melihat wajah-wajah ceria Anda semuanya. Tidak bisa menyalami Anda satu persatu. Tidak bisa mengucapkan selamat kepada Anda satu persatu. Tetapi yakinlah bahwa lantunan kalam doa tidak putus kami ucapkan untuk Anda semua. Kebahagiaan semua guru adalah saat mendengar dan melihat Anda telah berhasil melalui berbagai tantangan. Kehidupan menjadi orang yang berguna bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka inilah yang dikatakan Anda menjadi orang hebat dan sukses. Maka pesan kami kepada Anda semuanya yang telah diajarkan ilmu pengetahuan, karakter, keterampilan, kebiasaan baik yang telah diberikan selama di SMAK Santo Thomas Aquinas Ruteng, maka puji Tuhan, Anda akan sukses dalam perjalanan di masa depan. Pada kesempatan kali ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh guru dan tenaga pendidikan yang telah mencurahkan segenap pikiran dan tenaga untuk menciptakan generasi harapan bangsa. Orang tua siswa yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri di SMAK Santo Thomas Aquinas Ruteng, kami pun memohon maaf yang sebesar-besarnya dengan keinginan Bapak Ibu sekalian, komite sekolah, dunia usaha,
dan industri yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan material kepada sekolah. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, tiada hamba yang sempurna. Oleh karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan, dalam naungan samudra kehidupan ini. Jaya selalu alma mater tercinta. Tuhan memberkati. Bapak Ibu orang tua siswa yang kami hormati dan kami banggakan, tak sadar 3 tahun sudah berakhir. Banyak kesan yang indah dan menarik, baik yayasan, kepala sekolah, serta kami sebagai guru sekaligus orang tua yang mengasah anak Bapak Ibu dalam lembaga ini. Banyak suka dan duka yang kami alami selama 3 tahun berlalu. 2 tahun KBM berjalan dengan aman berupa tatap muka. 1 tahun terakhir atas ulah COVID-19, maka KBM pun terganggu secara tatap muka, diganggu dengan hal-hal yang berkaitan dengan kecanggihan dunia menggunakan media online. Hal inilah yang membuat yayasan, kepala sekolah, para guru menjadi beban yang paling berat. Namun, karena kekuatan dan semangat yang dimiliki oleh yayasan, kepala sekolah, para guru untuk membangkitkan semangat juang siswa tidak putus, maka komunikasi antara guru dan siswa tetap terjalan dengan baik dan sukses. Kesan-kesan ini membangkitkan daya juang yang baru yang mungkin nanti akan dipakai oleh anak-anak kita ke depan. Bagaimana caranya untuk membangun diri, mengasah diri, dan mengasuh diri yang dalam rangka masa depan yang sukses dari peserta didik sendiri. Pesan yang kami sampaikan saat ini, kami sebagai orang tua sekaligus pengasuh yang menuntun mereka selama 3 tahun. Semoga anak-anak kami tetap memiliki semangat juang yang tinggi, dan kami mengharapkan para orang tua untuk mendorong mereka tetap bangkit berjuang dan jadikan Aquinas sebagai alma mater yang tak terlupakan bagi mereka ke depan. Dan harapan kami, jadikan Aquinas sebagai emas yang mereka pakai sebagai kekuatan untuk masa depan mereka. Saya Leonardi Apri Robert, saya salah satu staf guru di SMA Karsana Thomas Aquinas. Kebetulan mengampung mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 3 sekaligus awal kelas 3 bahasa Sabtu. Oke, pesan-pesan saya untuk adik-adik kelas 3 yang sudah belajar bersama kami di SMA Santo Thomas Aquinas ini selama 3 tahun, yang walaupun belakangan ini yang kita ketahui kita mengalami goncangan baik dunia, jadi khusus di SMA Santo Thomas Aquinas kita mengalami yang namanya pandemi COVID. Dalam proses pandemi COVID ini ada beberapa pembelajaran, yaitu pembelajaran luring dan daring. Kami sudah melaksanakannya dengan sebaik-baiknya selaku petugas yang membina ataupun membimbing anak-anak supaya menjadi generasi yang lebih baik. Anak-anak kelas 3 sudah melaksanakan tugas mereka juga, dari khusus menyelesaikan ujian mereka yang secara khusus kami melaksanakannya dengan mereka yaitu secara online ataupun daring. Kami juga melaksanakan
kedepannya saya berharap anak-anak kelas 3 lebih khusus SMA Santo Tomas Aquinas jangan pernah lupa apa yang telah kami berikan kepada kalian semua, dan tetap semangat, don't give up, and don't forget SMA Santo Tomas Aquinas. Nama saya Cecilia Aliana Matita, saya perwakilan dari kelas 12 IPA SMA Katolik Santo Tomas Aquinas. Kesan saya selama sekolah di sini sangat baik, banyak hal positif yang saya terima di sekolah ini, dari saya mengikuti organisasi OSIS, ekstrakurikuler dan yang lain-lain. Saya juga mendapat banyak teman-teman di sini dari yang berbeda asal, berbeda karakter dan yang lain-lain. Di sini juga saya mendapatkan ilmu yang banyak dari guru-guru, dari banyak teman-teman, dan terus banyak hal yang saya bisa ambil untuk kedepannya. Selama pembelajaran sangat lancar, terlebih saat COVID-19 masuk ke Indonesia, pembelajaran jadi kurang aktif di sekolah. Tapi itu tidak mengurangi rasa semangat kami untuk tetap belajar. Berkat kerjasama dari guru-guru yang telah menyediakan beberapa fasilitas untuk kami belajar, melalui dari WhatsApp, Google Classroom, Zoom Meeting, dan yang lain-lain, kami tetap dapat mengikuti pelajaran dengan akhir kata. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru, karyawan, serta staf-staf yang ambil andil dalam proses pembelajaran selama saya berada di sini, selama 3 tahun saya berada di sini. Dan untuk teman-teman saya yang bersama-sama berjuang bersama saya selama 3 tahun ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya Lucia Nurianti Zilunur. Saya salah satu siswa kelas 12 SMA Santo Tomas Aquinas Ruteng. Kesan saya selama saya belajar di SMA Santo Tomas Aquinas ini, banyak hal positif yang bisa saya terima dari para guru dan bisa saya bawa ke jenjang yang lebih tinggi nanti. Dari saya pribadi, selama saya mengenyam pendidikan di SMA Aquinas sudah sangat maksimal. Misalnya mulai dari sarana, proses pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru itu sudah sangat maksimal. Selamat siang, saya atas nama Isabella Ristiani Pagur, Bendahara OSIS SMA Santo Tomas Aquinas Ruteng periode 2021-2022, ingin menyampaikan pesan kepada kakak kelas 3 yang akan segera tamat dari SMA Santo Tomas Aquinas Ruteng. Pesan saya kepada kakak kelas 3, semoga semua ilmu, mata pelajaran, dan juga suka dan duka selama belajar di SMA Santo Tomas Aquinas Ruteng bisa menjadi fondasi untuk kakak-kakak melangkah ke jenjang yang selanjutnya, agar kakak-kakak bisa sukses di masa yang akan datang dan menjadi putra-putri bangsa yang berguna bagi masa depan bangsa Indonesia. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua guru-guru yang telah berpartisipasi dalam mengajar kakak kelas 3 selama 3 tahun mereka belajar di sini. Semoga guru-guru yang telah ikut serta dalam mendidik kakak kelas 3 dapat selalu diberikan kesehatan jiwa dan raga, dan dapat selalu mengajar adik-adik kelas yang berikutnya dengan baik agar menghasilkan murid-murid yang lebih membanggakan bangsa dan negara. Terima kasih. Saya Caroline Pakwita Apriliani Jemarut, Wakil Ketua OSIS SMA Santo Tomas Aquinas Ruteng, ingin menyampaikan kepada kakak kelas 3, semoga apa yang didapat selama 3 tahun belajar di sekolah SMA Santo Tomas Aquinas Ruteng dapat menjadi bekal di kehidupan selanjutnya, dan jangan cepat berbesar hati karena masih ada tantangan-tantangan yang akan datang di kehidupan selanjutnya. Dan semoga untuk kakak kelas 3 sukses. Di ujung kota, tepi jalan, syair sendu kudendangkan. Pergilah melanglang buana buah hatiku, besok akan ada cinta. Yang saya hormati Bapak Ketua dan seluruh organ pembentuk Yayasan Pendidikan Nucalale. Yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pegawai. Yang saya hormati Bapak Ketua dan pengurus inti Komite Sekolah, sahabat alumni dan masyarakat Manggarai Raya, pencinta SMA Katolik Santo Tomas Aquinas Ruteng. Yang saya hormati juga orang tua siswa kelas 12 dan anak-anakku siswa kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021 yang saya rindukan. Untuk kita semua, salam hormat. Pertama, marilah kita semua patut berbangga
dan bersyukur kepada Sang Penyelenggara kehidupan. Karena napas kebahagiaan yang kita nikmati sekarang adalah berkat penyertaan dan campur tangannya. Berikut saya ingin memberikan gambaran singkat tentang SMA Katolik Santo Thomas Aquinas Ruteng. Yang pertama, berdiri pada tanggal 28 Januari 1970. Saat ini sudah berusia 51 tahun. Merupakan sekolah tertua yang berada di ujung barat Nusa Nipah. Menghasilkan anak bangsa yang sudah banyak berkiprah, baik sebagai pekerja satya dari lokal sampai ke tingkat nasional. Bahkan sudah banyak yang bekerja di luar negeri. Yang kedua, staf pengajar. Kru SMA Katolik Santo Thomas Aquinas Ruteng ada 46 orang. Terdiri dari staf pengajar ada 40 orang dan staf administrasi 6 orang. Yang ketiga, rombongan belajar. Jumlah kelas atau rombongan belajar sebanyak 21 kelas dengan jumlah siswa 556 siswa. Yang berikut, yang keempat, akreditasi dengan predikat B. Kesempatan yang berbahagia ini juga saya mewakili seluruh keluarga besar SMA Katolik Santo Thomas Aquinas Ruteng menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada yang pertama, Yayasan Pendidikan Nusa Lale sebagai penyelenggara SMA Katolik Santo Thomas Aquinas Ruteng yang selalu bersama sekolah untuk memajukan pendidikan di bumi Nusa Lale. Yang kedua, komite sekolah sebagai mitra kerja yang sudah banyak membantu dalam melancarkan kegiatan pengelolaan sekolah. Yang ketiga, alumni yang dengan segala cara baik moral maupun material telah membantu alma mater tercinta. Yang keempat, masyarakat Manggarai Raya. Terima kasih atas segala doanya sehingga lembaga ini tetap eksis. Yang kelima, orang tua wali siswa. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semua yang telah menitipkan anak-anaknya pada lembaga ini untuk kami tempa. Terima kasih juga atas kerjasamanya selama ini. Yang keenam, anak-anakku siswa kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Untuk kalian semua, titip salam rindu dari saya kepala sekolah dan Bapak Ibu gurumu, juga adik-adik kelasmu. Kami semua, Bapak Ibu gurumu, merasa berat meninggalkan kalian semua. Kalian adalah anak-anakku yang cerdas, disiplin, tampil, kreatif dan inovatif. 3 tahun kebersamaan kita. 3 tahun adalah waktu yang panjang, namun tak terasa. Hati ini tak mampu lagi berujar. Kerinduan kami kepada kalian tak bisa diungkapkan dengan cara apapun. Kalian semua adalah permata berharga bagi kami. Dan pada kesempatan ini juga, saya atas nama Bapak Ibu guru kalian meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekeliruan dan kekurangan kami dalam mendidik kalian selama ini. Berikut saya langsung membacakan surat keputusan Kepala SMA Santo Thomas Aquinas. Keputusan Kepala SMAK Santo Thomas Aquinas Ruteng nomor SK garing SMA Aki garing 411 garing 05 garing 2021 tentang penetapan kelulusan peserta didik SMA Katolik Santo Thomas Aquinas Ruteng tahun pelajaran 2020-2021. Kepala SMAK Santo Thomas Aquinas Ruteng menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, nama-nama peserta didik yang tercantum pada lampiran surat ini dinyatakan lulus atau tidak lulus
dari satuan pendidikan atau sekolah berdasarkan kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh sekolah. Kedua, keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Pendidikan Nucalale, pengawas sekolah, komite, dan dewan guru. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 3 Mei 2021. Kepala SMA Santo Thomas Aquinas Ruteng, Franciscus Rodriguez Rusman SPD, NIP 1979 0806 2006 04 1007. Tembusan dengan hormat disampaikan kepada 1. Ketua Yayasan Pendidikan Nucalale, yang kedua pengawas sekolah, yang ketiga komite sekolah. Berikut lampiran keputusan Kepala SMAK Santo Thomas Aquinas Ruteng, nomor SK dan seterusnya, tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan kelulusan peserta didik SMAK Santo Thomas Aquinas Ruteng tahun pelajaran 2020-2021. Daftar peserta didik dan persentase kelulusan peserta didik SMA Katolik Santo Thomas Aquinas Ruteng tahun pelajaran 2020-2021. Jumlah peserta didik 187 siswa, laki-laki 146 siswa, perempuan 41 siswa. Terbagi dalam 3 jurusan atau program. Yang pertama, program ilmu pengetahuan sosial. Jumlah peserta didik 109 siswa, laki-laki 92 siswa, perempuan 17 siswa. Peserta didik yang dinyatakan lulus sejumlah 105 siswa dan yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 4 siswa. Dengan persentase kelulusan peserta didik sebesar 96,33%. Yang kedua, program bahasa dan budaya. Jumlah peserta didik 56 siswa, laki-laki 40 siswa, perempuan 16 siswa. Jumlah peserta yang dinyatakan lulus sejumlah 56 siswa dan yang dinyatakan tidak lulus sejumlah 0 siswa. Dengan demikian, persentase kelulusan untuk program budaya sebesar 100%. Yang ketiga, program matematika dan ilmu pengetahuan alam MIPA. Jumlah peserta didik 22 siswa, laki-laki 14 siswa, perempuan 8 siswa. Jumlah peserta didik yang dinyatakan lulus sejumlah 22 siswa dan yang dinyatakan tidak lulus sejumlah 0 siswa. Dengan persentase kelulusan peserta didik sebesar 100%. Yang berikut persentase kelulusan peserta didik berdasarkan satuan pendidikan. Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan SMA Santo Thomas Aquinas Ruteng yang dinyatakan lulus sejumlah 183 siswa dan yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 4 siswa dengan persentase kelulusan peserta didik sebesar 97,86%. Dengan demikian, persentase kelulusan untuk SMA Katolik Santo Thomas Aquinas Ruteng pada tahun pelajaran 2020-2021 adalah 97,86%. Yang berikut nama-nama peserta didik yang dinyatakan lulus dapat dilihat pada laman website sekolah.